Kita bertemu lagi dalam makanan rohani atau makaroni BWMI. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, kami muliakan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, terima kasih untuk segala kebaikan, kasih karunia, berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Secara khusus pada sore hari ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa, menaikkan puji syukur hormat kami atas segala kasih-Mu. Bahkan kami juga akan membaca dan merenungkan serta dengar-dengaran akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami ya Tuhan, yang melawat setiap ibu-ibu dimanapun mereka berada, mendengarkan firman ini ya Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menjamah setiap hati kami, memberikan pemahaman bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman yang kami baca dan dengar, dan kelak kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada sore hari ini diangkat dari kitab Amsal 18 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya ulang sekali lagi. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada sore hari ini adalah wanita yang rendah hati. Wanita yang rendah hati. Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ada banyak cara yang dilakukan oleh orang, yang dilakukan oleh manusia, termasuk juga ibu-ibu di dalamnya, untuk mencari ataupun memperoleh penghormatan ataupun pengakuan dari orang lain. Ada orang yang mencoba mencari penghormatan ataupun kehormatan dengan cara berusaha mencari terkenal, atau berusaha menghasilkan karya yang baik, atau berusaha supaya viral ya. Berbagai cara, berbagai metode, atau juga berusaha menampilkan diri dengan sebaik mungkin, dengan pakaian yang mahal, atau aksesoris-aksesoris, perhiasan-perhiasan ya, dengan berbagai merek, dengan berbagai model, dengan berbagai gaya. Pada sore hari ini kita bisa melihat ya, dari firman Tuhan yang kita baca bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Ternyata untuk memperoleh kehormatan itu ya, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, bahkan juga bagi semua orang sesuai dengan Amsal ini, justru adalah kerendahan hati. Rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati bukan berarti menempatkan diri lebih rendah dari orang lain. Rendah hati tidak sama dengan minder, sehingga kita tarik diri, sehingga kita merasa rendah diri, atau kalau ketemu dengan orang lain bungkuk terus, bungkuk terus, bungkuk terus. Bukan demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Rendah hati menyangkut sikap hati. Jadi rendah hati itu berasal dari dalam kepada kebenaran Allah, tunduk dan menyadari diri sebagai orang berdosa. Jadi dia adalah sikap hati ya. Kita merasa sikap hati yang takluk kepada kebenaran Allah, lalu tunduk dan menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Jadi kerendahan hati itu berasal dari dalam hati kita, berasal dari dalam menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita adalah orang yang telah diampuni ya, bukan karena kelayakan kebaikan kita, sehingga dihadapkan dengan kebenaran Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Dengan menyadari diri kita adalah orang berdosa, itulah kerendahan hati ya. Kita bukan apa-apa ya, tanpa kasih karunia Tuhan. Jika seseorang, jika ibu-ibu, jika kita menyadari kalau diri kita bukan apa-apa, maka apapun yang ada pada kita, kita bisa menganggapnya, atau kita akan menganggapnya sebagai kasih karunia, sebagai pemberian Tuhan.
Jadi kerendahan hati itu adalah sikap hati yang merasa diri bukan apa-apa diperhadapkan dengan kebenaran Allah. Merasa diri sebagai manusia yang berdosa diperhadapkan dengan kebenaran dan kekudusan Allah. Lantas apa ciri-ciri orang yang rendah hati? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar tiga ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, orang yang rendah hati itu ciri pertamanya adalah terus belajar. Dia tidak merasa cukup, dia tidak merasa sok pintar, dia tidak merasa tahu segalanya. Cukup lambah Google yang tahu segalanya. Kalau kita masih tetap harus belajar. Jadi kalau kita perhatikan diri kita sendiri atau kita perhatikan orang lain, kalau dia masih mau belajar, ada keinginan untuk terus belajar, menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah ilmu, berarti orang tersebut adalah orang yang rendah hati. Mengapa? Karena dengan kerendahan hatilah akan timbul kesadaran bahwa kita tidak mengetahui segala sesuatu. Dengan kerendahan hatilah akan timbul kesadaran bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna yang tahu segala hal. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui, sehingga kita tidak pernah memaksakan diri atau menjadi orang yang merasa paling tahu, menjadi orang yang merasa tahu segala sesuatu, menjadi orang yang tahu segala hal, melebihi bahkan mengalahkan Mbah Google. Terus belajar. Lalu ciri yang kedua dari kerendahan hati adalah mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang lain adalah ciri yang kedua. Keinginan untuk mendengarkan orang lain juga berarti bahwa kita tidak mengutamakan pendapat atau opini kita. Dalam hidup persekutuan, katakanlah dalam PWMI, ketika rapat, tidak jarang yang dibahas hanya satu, pembahasannya bisa sampai 1 jam, 2 jam, padahal terkadang bukan yang esensi. Mengapa? Karena sulit mencari kata sepakat. Mengapa sulit mencari kata sepakat? Karena setiap orang mau didengarkan, setiap orang mau mengutarakan pendapat, dan setiap orang tidak jarang mau menganggap bahwa pendapatnya lah yang harus dilaksanakan. Kalau ini yang terjadi, ibu-ibu yang kasih Tuhan, kita bisa bayangkan kalau yang rapat atau diskusi itu hanya 5 orang saja, sama-sama ngotot tidak mau mendengarkan orang lain, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah rapatnya gak kelar-kelar, keputusannya gak selesai-selesai, gak ada yang diputuskan, dan pulang dari sana yang terjadi justru rasa tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita memiliki kerendahan hati, kalau kita mau mendengarkan orang lain, maka berarti kita juga siap dikoreksi. Kita siap menerima pendapat orang lain jika memang itu yang lebih baik, jika memang itu yang lebih sesuai untuk situasi pada saat ini. Kita tidak memaksakan diri kita, dan ketika pulang pun kita bisa pulang dengan damai sejahtera. Kita bisa hidup dengan ketentraman, kita bisa hidup dengan tenang, tidur nyenyak pada malam harinya. Mau mendengarkan orang lain, bersedia mendengarkan orang lain, meskipun mungkin secara akademik seseorang tersebut bisa saja gelar akademiknya kalah dari kita. Dia mungkin hanya tamat SMA, sedangkan kita mungkin S2, S3, bahkan sampai SS terus seterusnya. Atau mungkin berdasarkan pengalaman hidup. Bisa jadi dia umurnya baru 30-an, sedangkan kita sudah 50-an. Kita sudah lebih banyak makan asam dan garam, sehingga tensinya juga lebih tinggi karena kebanyakan makan garam. Atau bisa jadi secara ekonomi atau pengalaman wawasan berjalan berorganisasi dia masih minim dibandingkan kita. Tetapi bukan berarti kita tahu segala-galanya. Ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan menghargai pendapat, opini, masukan orang-orang lain. Dan yang ketiga, ibu-ibu dikasih Tuhan, ciri orang yang rendah hati adalah mengakui campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Mengakui campur tangan Tuhan dalam segala hal yang kita capai, dalam segala keberhasilan, dalam segala kesuksesan kita. Sehingga tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri. Segala kesuksesan yang kita miliki, orang-orang yang rendah hati akan mengakui bahwa itu adalah pemberian Tuhan, bahwa itu adalah campur tangan Tuhan.
Sehingga tidak ada peluang untuk menyombongkan diri, tidak ada peluang untuk bermegah diri. Segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak sombong, kita tidak menjadi lupa diri atas apa yang kita peroleh, atas keberhasilan-keberhasilan ataupun kesuksesan yang kita peroleh. Ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menikmati keberhasilan, ketika kita mengalami kesuksesan, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, ini semua adalah karena kasih karunia-Mu, ini semua adalah berkat-berkat-Mu. Tetapi ketika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka segala keberhasilan, kesuksesan akan kita lihat sebagai, kalau bukan karena jerih payah saya, maka tidak akan saya dapatkan. Orientasi, fokus orang yang rendah hati adalah Tuhan. Fokus orang yang sombong, tinggi hati adalah dirinya sendiri. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatu yang kita miliki adalah kasih karunia Tuhan semata-mata. Bahkan keselamatan kita juga adalah kasih karunia semata-mata. Dan dengan demikian, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, ketika kita memiliki sikap rendah hati dengan 3 ciri ini tadi, ada banyak tetapi 3 ciri ini yang utama. Yang pertama, kita mau terus belajar untuk senantiasa disempurnakan, untuk senantiasa menyempurnakan diri supaya bisa hidup lebih maksimal. Yang kedua, kita mau mendengarkan orang lain. Dan yang ketiga, kita mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Bahkan kehadiran kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kita akan mendapatkan kehormatan, apresiasi dari orang lain, bahkan dari Tuhan sendiri. Jadilah menjadi wanita yang rendah hati dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Ajar kami, tuntun kami untuk menjadi wanita, untuk menjadi ibu yang rendah hati ya Tuhan, yang tidak memaksakan kehendak kami, yang tidak memaksakan ide-ide kami, tetapi tetap menyadari bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna. Bahkan kami adalah orang yang berdosa jika dihadapkan dengan kekudusan Tuhan. Tetapi biarlah dengan kerendahan hati kami senantiasa mau mengintrospeksi diri kami, mau meningkatkan kapasitas kami ya Tuhan, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang mematahkan firman ini dalam hati kami, agar firman ini dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.